Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di forum Hatta Muda. Ya, kita lanjutkan lagi napak tilas kita terkait dengan autobiografi Bung Hatta untuk negeriku yang kedua. Jadi kemarin kita sudah sampai pada Bung Hatta ketika beliau mengikuti pendidikan dasar ya. Setelah itu beliau itu ingin sekali belajar melanjutkan pendidikan ke Jawa ya, ke Betawi. Tapi ibunya masih merasa terlalu muda ya, sehingga dibujuk. Nah, beliau sempat karena agak marah, beliau sempat mau nggak sekolah aja, mau kerja aja, melamar kerja di perusahaan Belanda, pegawai negeri mungkin seperti itu ya. Diterima, tetapi ibunya membujuk supaya dia melanjutkan sekolah aja. Kemudian disepakati untuk melanjutkan sekolah Mulo di Padang. Jadi beliau melanjutkan setelah di Bukit Tinggi, melanjutkan sekolah Mulo di Padang. Itu sekolah zaman Belanda setingkat SMP, sekolah lanjutan pertama. Jadi beliau ini sejak kelas 2 ya, itu sudah, dalam buku ini tuliskan, sudah mulai memperhatikan hal-hal lain di luar pelajaran. Jadi beliau bersahabat dengan seorang namanya Engku Tahir Marah Sultan. Itu sekretaris di Serikat Usaha namanya. Serikat Usaha itu ada semacam LSM ya, LSM di zaman itu yang didanai oleh orang-orang kaya ya di Minang untuk melakukan upaya-upaya perbaikan ya. Misalnya saja yang diupayakan itu mereka mengupayakan agar anak-anak di sekolah, termasuk sekolah Belanda yang Islam itu mendapat pendidikan agama. Itu salah satu contoh upaya itu. Dan akhirnya diperhatikan oleh pemerintah Belanda, diperbolehkan sekian jam anak-anak sekolah yang Islam itu mendapat pendidikan agama Islam. Itu salah satu contoh perjuangannya. Jadi beliau melihat si Tengku Tahir Marah Sultan ini, dia kan juga bekerja untuk menghidupinya, tetapi di luar jam kerjanya beliau aktif sebagai sekretaris di Serikat Usaha. Itu tidak dibayar kayaknya ya, jadi beliau mengurusi surat menyurat ya, sebagai sekretaris itu sangat banyak kerjaan ya. Jadi suatu organisasi itu memang sekretaris itu yang motornya pergerakan, karena semua surat menyurat, administrasi dan kegiatan organisasi itu tergantung daripada sekretarisnya. Jadi dengan Tengku Tahir Marah Sultan itu, Bung Hatta berkenalan dengan tokoh-tokoh pemikiran, tokoh-tokoh nasional kayak H.S. Cokro Aminoto, kemudian Abdul Muiz, kemudian Agus Salim dan sebagainya. Itu dia mulai mengenal. Ini pelajaran yang penting bagi kita itu adalah berorganisasi ini. Jadi teman-teman, saya ingin mendorong untuk aktif berkoordinasi atau beraktivitas sosial. Jangan merasa, wah saya kan nggak dibayar, terus merasa banyak manfaatnya ya. Jadi bagi kita, bagi pikiran kita, bagi hati kita ya, bekerja tanpa pamrih itu banyak manfaatnya. Juga kesehatan kita, kesehatan mental dan kesehatan fisik kalau kita melakukan aktivitas sosial. Jadi tidak ada ruginya ya. Meskipun tanpa dibayar itu kita tetap untung ya. Ya teman-teman kan kadang-kadang untuk belajar musik kan malah bayar. Nah ini kita nggak dibayar tapi tidak membayar, dan kita mendapatkan pelatihan-pelatihan leadership, pelatihan-pelatihan untuk berkomunikasi dengan orang-orang dan sebagainya ya. Jadi banyak maknanya. Ini nasihat aja terkait dengan itu tadi, pandangan Bung Hatta terhadap si Tahir ya Marah Sultan ini, melakukan kerjaan tanpa pamrih dari sore sampai malam dan dilakukan dengan sungguh-sungguh ya untuk organisasinya tanpa dibayar.
Itu yang pertama tentang aktivitas sosial. Kemudian di masa itu pun Bung Hatta sudah mulai mencerna pemikiran-pemikiran Islam yang progresif ya, yang dibawakan oleh Muhammad Abduh. Jadi tokohnya ini saya tidak ada dalam buku ini, saya ceritakan sedikit. Ada gerakan Islam di fase itu ya, yang karena pada waktu itu Islam dirasakan mundur sekali, muncullah pemikir-pemikir ya, kayak Muhammad Abduh dan Al-Afghani yang sangat teguh pendirian tentang Islam, tetapi juga terbuka ya. Contohnya Al-Afghani itu ada satu statementnya yang saya kira mewakili gerakan itu. Al-Afghani itu bilang begini, saya melihat Islam di Barat, tapi tidak melihat Muslim di sana. Saya melihat Muslim di Timur Tengah, tapi tidak melihat Islam di sana. Apa maksudnya itu? Jadi di Barat itu semua nilai-nilai Islam itu ada. Orang yang disiplin, bersih, tanggung jawab, itu kan nilai-nilai Islam. Tapi bukan dilakukan oleh orang Islam. Orang-orang Barat yang mengadopsi cara-cara pola-pola Islam menurut dia. Sementara di Timur Tengah, orang yang tidak maju, malas, tidak bertanggung jawab, tapi orang Islam semua. Ini sangat bagi teman-teman mulai membedakan ya antara Islam yang progresif, yang terbuka, yang tidak menutup diri ya. Kalau kita menutup diri kan kita tidak mau belajar ya dari orang lain yang non Islam ya, sehingga kita jadinya jumut ya. Itu yang kalau mungkin kita benturkan, ada kelihatan progresif dan ada yang konservatif. Ini misalnya ya gerakan Wahabi itu yang di Arab Saudi ya. Tapi sekarang Arab Saudi sudah bergolak ya, melakukan reformasi. Ini wawasan aja. Tapi juga jangan membenci ya. Kayak saya, meskipun saya alirannya saya progresif, tapi saya juga mengikuti pemikiran orang-orang yang konservatif karena banyak nilai-nilai juga. Ya, banyak informasi yang tentang kemurnian Islam yang perlu kita juga pelajari ya. Jadi itu pelajaran pentingnya ada dua. Pertama, mari kita melakukan aktivitas sosial apapun itu juga. Kalau teman-teman diminta untuk kerja bakti ya, lakukanlah dengan sungguh-sungguh ya. Membersihkan masjid misalnya, karena itu menyehatkan ya. Jadi kerja sosial ya, yang tidak ada upah tanpa pamrih dan sebagainya, itu sangat positif. Kemudian juga nilai-nilai agamis yang kita pelajari, tentu saja yang anut oleh Bung Hatta ada aliran yang modern ya, Islam modern. Karena Bung Hatta tidak ragu-ragu ya untuk belajar apapun, filsafat ya, filsafat Yunani kuno, kemudian juga aliran-aliran kiri ya, Marxisme itu sangat dikuasai oleh Bung Hatta dengan nilai-nilai yang tidak harus takut ya, nilai Islamnya tidak akan luntur ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Ada dua pelajaran penting dari perjalanan Bung Hatta. Satu lagi, pada fase itu muncul gerakan Yong ya, Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes. Kemudian Bung Hatta juga masuk dalam aktivitas itu jadi bendahara di Yong Sumatera Bond chapter Padang. Ini dia sudah mulai aktif ya dalam organisasi-organisasi kebangsaan. Nah, akhirnya nanti akan memunculkan nasionalisme beliau. Begitu, kita lanjutkan lagi pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.